Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas koin Bitget Price. Di sini ada beberapa informasi mengenai koin Bitget Price ya. Di sini ada dua berita yang bakalan gue sampaikan kepada kalian semua. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gue buka di exchange Huobi dan untuk kondisi market per hari ini pun wah, ini udah merah merona lagi ya. Di sini Bitcoinnya turun 1,18%, Ethereum turun 2%, dan di sini beberapa altcoin pun merah merona ya. Waduh, ini lebih cenderung banyak yang merah ya ketimbang yang hijau. Oke, jadi langsung saja kita cari dulu untuk koin Bitgert-nya. Nah, untuk dari koin Bitgert guys, di sini kalian bisa melihat ya, dia pun mengalami penurunan 5,30% per hari ini dan harganya di 0,60 di belakang 0,4890. Ini bahkan hampir mendekati di awal pertama kali dia listing di exchange Huobi ya. Karena pertama kali dia listing di exchange Huobi, harga start awalnya itu di 4798 dan sekarang udah di 49-an ya. Jadi turun 2 poin aja nih dia bakalan sama lagi nih ya ke harga dasar di exchange Huobi. Oke, jadi di sini yang bakalan gua bahas mengenai koin Bitget Blast memang ada beberapa berita ya, tetapi gua tidak akan membahas semuanya karena memang durasi juga gitu ya, itu sangat panjang sekali. Jadi yang bakalan gua bahas dari koin Bitget Blast ini hanya poin-poin pentingnya saja. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, sekarang gue udah masuk di akun Twitter resminya Bitgert Bryce, di mana sekarang ini dia telah memiliki total followers 210.337 pengikut. Nah, di sini ada postingan yang dipin ya, ini 17 jam yang lalu. Oke, kita translatekan terlebih dahulu. Bitget Bryce adalah jaringan layer 1 untuk dApps yang memiliki throughput tertinggi dan biaya terendah di antara semua blockchain yang dikenal. Cari tahu bagaimana Bryce mendistribusikan imbalan investor dari pajak 12%, mengapa timnya tetap anonim, dan apa yang ada di peta jalan Bitget. Nah, jadi di sini mungkin buat teman-teman semua ketika membeli dari koin Bryce ini atau Bitget di PancakeSwap ya, kalian akan dikenakan tax 12% ini. Nah, kira-kira dari 12% ini dialokasikannya kemana saja sih gitu ya. Makanya di sini bakalan kita bahas nih, sekalian gue bakal bahas mengenai kontrak sell tersebut karena kontrak sell itu adanya di tax 12% ini ya. Makanya buat teman-teman nih jangan di skip-skip video ini supaya tidak gagal paham. Oke, jadi langsung saja kita tap yang ini ya. Jadi changenow.io. Oke, sekarang gue udah masuk di halaman seperti ini ya. Jadi changenow.io ini secara tidak langsung dia mengulas kembali lah ya. Ini sama kayak yang ada di website resminya si Bitgert Bryce. Nah, di sini ulasan Bitgert Bryce tahun 2022. Bitgert ada memiliki jaringan layar pertama untuk dApps yang memiliki throughput tertinggi 100.000 transaksi per detik dan biaya terendah yaitu hampir gratis ya per transaksinya. Di antara semua blockchain yang dikenal. Jadi memang rantai dari Bitgert BRC20 ini salah satu rantai tercepat dan juga termurah sampai dengan saat ini. Dan di sini awalnya token berbasis BNB Smart Chain atau BSC, Bitgert telah mengirimkan blockchain khusus dengan berbagai macam produk ekosistem hanya dalam beberapa bulan. Daya tarik semacam itu membantu proyek menarik lusinan protokol ke mainnetnya dan memastikan dinamika harga yang layak, bahkan di tengah musim dingin kripto. Cari tahu bagaimana Bryce mendistribusikan imbalan investor dari pajak 12%, mengapa timnya tetap anonim, dan apa yang ada di peta jalan Bitgert. Nah, jadi di sini lebih ke membahas tax 12%-nya terlebih dahulu ya. Jadi mungkin buat teman-teman semua udah paham ya. Begitu Bryce Coin atau Bitgert pertama kali di launching, dia memang berbasis di jaringannya BNB Smart Chain ataupun BP20. Dan tidak lama kemudian selang beberapa bulan ke depan, Bryce Coin ini atau Bitgert dia mengeluarkan blockchainnya sendiri. Bahkan sampai dengan saat ini banyak sekali token-token yang lahir di rantai BRC ya. Jadi buat teman-teman udah paham lah. Oke, di sini ada tim Bitgert Bryce terlebih dahulu. Tim Bitgert bersifat anonim, tidak diketahui siapa yang mendirikan proyek dan siapa yang menjalankannya hari ini. Pada Januari 2022, perusahaan men-tweet bahwa pengembang, pemilik proyek, dan direktur Bitgert adalah Gert Sanem, tetapi dia akan tetap anonim karena berbagai alasan termasuk kesejahteraan pribadi dirinya dan keluarganya. Tweet itu juga menyebutkan nama samaran Dominic Rogers sebagai manajer, Lukim Smirnov sebagai Chief Marketing Officer ataupun CMO, dan Slava Alexieva sebagai koresponden Twitter. Dan di sini pun dalam pernyataan lain, 1 bulan kemudian Bitgert menghapus semua info tim dan menyatakan bahwa platform tersebut akan menjadi proyek yang tidak terdokumentasi.
Perusahaan mengatakan mereka melakukannya untuk melindungi tim dan memberikan kemampuan untuk bergerak maju dengan kekuatan dan tanpa rasa takut. Nah, jadi di sini ya mungkin ini hanya pendapat pribadi gue aja ya. Kenapa sih dari tim Bitguard ini sampai dengan saat ini memang tetap bersifat anonim? Tetapi di sini alasan dari Mister Gates ini sangat logis ya, sangat logik sekali. Kenapa gua katakan alasan dari Mister Gates salah satu CEO dari Coinbase ini sangat logik. Jadi di sini dia lebih bersifat anonim atau lebih ke private ya. Dia pribadi sekali gitu ya, tidak ingin diketahui kira-kira wajahnya seperti apa ya, bisa dikatakan mungkin bahasa umumnya tidak doxed sampai dengan saat ini ya. Jadi alasan dari Mister Gates adalah dia akan tetap anonim karena berbagai alasan, termasuk kesejahteraan pribadi dirinya dan juga keluarganya. Jadi, kemungkinan gini ya, ketika dari Coinbidger ini sukses ya, jadi yang ditakutkan oleh dia, lebih mengancam ke dirinya pribadi apalagi termasuk keluarganya gitu ya. Jadi itu yang dia takutkan ketika orang-orang tahu, wah ini nih yang namanya Mister Gates, salah satu CEO dari Coinbidger yang paling sukses misalkan ya. Oke kita hajar, kita kejar ya, intinya dia lebih ke arah sana ya. Jadi itulah yang dia takutkan. Kenapa? Alasan dia tetap anonim sampai dengan saat ini. Dan bahkan bukan hanya dirinya dan juga keluarganya saja yang dilindungi oleh Mister Gates, tetapi termasuk dari tim-timnya semua. Itu dia sangat memprivasikannya atau tetap disembunyikan gitu. Karena yang dia takutkan ya seperti itu gitu. Jadi intinya demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi oleh Mister Gates ya. Mungkin ke arah sana. Ketika gue membaca dari artikel yang ada di sini. Dan bahkan dalam pertanyaan lain 1 bulan kemudian ya Bitgard pun memang menghapus semua info-info tim dan menyatakan bahwa platform tersebut akan menjadi proyek yang tidak terdokumentasi. Jadi memang benar sebelumnya itu ada salah satu akun Twitter yang telah mencuit ya membeberkan semua dari tim-tim koin Bitgard ya, tetapi tidak lama kemudian itu dihapus kembali ya karena di sini tujuannya seperti itulah ya. Jadi tidak ingin ada hal-hal yang tidak diinginkan ini menimpa terhadap dirinya yaitu Mister Gates dan juga keluarga dari Mister Gates bahkan dari tim-tim di koin Bitgard Bryce. Jadi udah jelas sekali ya intinya alasannya seperti itulah dari Mister Gates itu sendiri. Dan di sini ada peta jalannya ya untuk peta jalannya mungkin teman-teman udah paham semua lah. Kita tinggal masuk ke website bitgert.com aja ini udah muncul ya untuk peta jalan. Tapi yang lebih gua bahas sekarang ini nah jadi dari jaringan di sini ya. Jaringan Bitgert Bryce nih, lebih pahit di BSC. Awalnya Bitgert diluncurkan sebagai token di Binance Smart Chain, sebagian besar likuiditas terkonsentrasi dikumpulkan Bryce per BNB di PancakeSwap. Token masih berjalan di BSC dan ada pajak 12% untuk setiap transaksi Bitgert beli, jual dan juga transfer. Dan di sini meliputi ya, jadi di dalam sebuah tax 12% tersebut itu dibagi-bagi ya. Di sini ada 5% pembelian kembali atau buyback, token ditahan dalam kontrak pintar dan kemudian membeli Bryce dari kumpulan likuiditas mereka dibakar lebih lanjut untuk memastikan tekanan deflasi pada token. Dan di sini ada 4% dari setiap transaksi dibagikan kepada seluruh holders Bryce sebagai reward di BNB. Investor hanya perlu menyimpan token Bitgert di dompet mereka untuk menerima hadiah secara otomatis. Dan pajak 3% dikenakan untuk tujuan pemasaran. Nah, jadi tax 12% tersebut adalah dialokasikannya kurang lebih dibagi 3 ya. Yang pertama ada yang 5% terlebih dahulu di sini. Untuk yang 5% ini adalah kontrak sale. Ya, kenapa gua katakan sebagai kontrak sale? Jadi dia memiliki kontrak pintar yaitu kontrak sale ya. Dan ketika itu terpenuhi sebanyak 30 miliar koin Bitgert itu akan dijual secara otomatis dan untuk hasilnya itu akan dialokasikan sebagai pembelian kembali ya untuk dibakar dan lebih lanjut juga memastikan tekanan deflasi pada token. Artinya ya dia ingin menstabilkan sebuah harga walaupun dia menjualnya kembali gitu ya. Tetapi dia akan membeli lagi ya kurang lebih seperti itu dan tujuannya juga untuk dibakar. Dan di sini 4% dari setiap transaksi itu dibagikan kepada holdersnya ya. Jadi cuman untuk gua pribadi gua memang sudah tidak menahan dari koin Bitgert BP20 di PancakeSwap ataupun di Trust Wallet di MetaMask. Jadi gua nggak tahu apakah yang 4% untuk mendapatkan reward apakah ini masih berjalan atau tidak? Karena gue udah nggak menahan ya. Jadi kira-kira menurut kalian ini masih berjalan nggak sih? Yang poin yang kedua ini yang 4% ya. Dari setiap transaksi ini akan dibagikan kepada seluruh pemegang. Artinya kita akan token kita akan bertambah ya. Apabila kalian tahu silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan untuk pajak 3% dikenakan untuk tujuan pemasaran. Nah, jadi 3%-nya ini tujuannya untuk pemasaran ya, untuk memarketing ya intinya membesarkan dari koin Bitgert dan juga project-project yang ada di koin Bitgert. Jadi buat teman-teman semua udah jelas ya untuk di rantai BNB Smart Chain ini memang ada tax 12% dan 12% itu dibagi 3 ya untuk dialokasikan kemana saja. Jadi ini udah jelas lah kurang lebihnya seperti itu.
Dan di sini ada sebuah sesi AMA yang diselenggarakan oleh Bitgert dan juga Exchange Huobi per tanggal 10 Oktober kemarin ya. Jadi ini hasil daripada rekapan AMA-nya. Oke, di sini kita baca terlebih dahulu ya. Nah, di sini dibuka oleh Mr. Gate ya. Halo keluarga Wobi, pertanyaan selamat datang Gersa 6. Halo Seyon, terima kasih. Semoga Anda baik-baik saja. Pertanyaan dari pihak Wobi, sebelum kita mulai bisakah Anda memperkenalkan diri? Nah, di sini Mr. Gate menjawab, halo semua, saya Get Sanam, pendiri dari Beat Your Price. Nah, cuma di sini berhubung panjang sekali ya dari hasil rekapan amat tersebut, makanya gue tidak akan membahas semuanya, tetapi di sini akan gue ambil poin-poin pentingnya saja. Nah, dan di sini ada sebuah pertanyaan, senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga, Sayon. Oke, di sini pertanyaan pertama kami, apa kekuatan pendorong utama pencapaian Bitgert sejauh ini? Nah, tim pekerja keras tanpa henti terbesar di semua zona waktu, komunitas seperti kultus yang luar biasa, dan dukungan pelanggan 24 jam kali 7 kami, salah satu faktor pendorong utama kami sejak awal adalah memberikan produk seperti yang dijanjikan pada peta jalan ataupun roadmap-nya. Nah, jadi di sini ada sedikit pertanyaan seperti itu ya dari pihak Wobi. Jadi apa kekuatannya kira-kira ya untuk mendorong utama dalam sebuah pencapaian Coin Bitget Blaze? Intinya di sini menurut Mr. Gate dia mempunyai beberapa tim yang disebarkan di semua zona ya, di semua zona waktu. Bahkan di sini untuk dalam sebuah layanan dukungan juga ya terhadap pelanggan ataupun usernya yang mengalami kendala segala macam masalah ya, intinya seperti itu. Dia akan melayani 24 jam dalam 7 hari. Artinya kan selama 7 hari ataupun seminggu timnya ini bekerja secara keras gitu ya. Jadi bekerja keras lah untuk melayani semua user, holders, investor ya, intinya semuanya ya. Karena salah satu faktor pendorong utama kami sejak awal dia memberikan produk seperti yang telah dijanjikan di roadmap-nya. Jadi semua udah jelas ya, dibeberkan semua di roadmap-nya ya, mungkin untuk dalam sebuah hasil dalam pencapaian harga, memang sampai dengan saat ini Bitget masih agak sedikit kendor, tetapi dari beberapa project dan juga apa yang dijanjikan oleh Mr. Gate ini semua direalisasikan ya, tidak hanya omong-omong belaka saja. Dan di sini di mana Anda membayangkan Bitget dalam 5 tahun ke depan? Nah, ini patut kita garis bawahi nih ya. Jadi ada sebuah pertanyaan seperti itu, kira-kira Bitget dalam 5 tahun ke depan ini akan menjadi seperti apa? Dan jawaban dari Mr. Gate di sini, kami tidak bisa memprediksi masa depan, tetapi kami melihat diri kami setidaknya di 10 besar. Wow. Jadi koin Bitget Price ini menurut Mr. Gate dalam 5 tahun ke depan bisa berada di posisi 10 koin cryptocurrency terbesar di dunia. Dan bahkan di sini membuat proyek di alam semesta kripto, kita memulai dengan peluncuran yang adil dan mencapai banyak pencapaian hanya dalam 1,5 tahun sejak awal. Jadi koin Bitgetbrise dari awal kali diluncurkan sampai dengan saat ini ya kurang lebih dia usianya udah 1,5 tahun dan memang pencapaiannya sangat luar biasa sekali ya. Jadi memang sangat cepat lah untuk pergerakan dalam sebuah mengembangkan dari project-project yang sudah dijanjikan oleh Mr. Gate dan juga tim-tim dari koin Bitgetbrise. Dan yang paling lebih tertarik lagi ada sebuah pertanyaan, berapa target volume yang Anda miliki untuk Bitgert dalam 1 tahun ke depan? Nah, ini kalian bisa ingat ya, ini 1 tahun ke depan nih ada sebuah pertanyaan seperti itu. Jawaban dari Mr. Gate adalah kami telah berkembang pesat dalam hal volume. Meskipun itu hanya angka, kami ingin melihat volume 1 billion lebih dengan produk yang akan datang dan peningkatan adopsi rantai Bitgert. Kami yakin angka-angka itu akan dapat dicapai. Wow, ini amazing sekali ya. Jadi target dari Mr. Gate adalah dia ingin melihat volume 1 billion lebih ya dari produk-produk yang akan datang dan bahkan peningkatan dari adopsi massal ya, bisa dikatakan sebagai adopsi massal di rantai Bitgert versi 20. Jadi tidak menutup kemungkinan ya menurut Mr. Gate ini angka-angka itu akan dapat dicapai sering berjalannya waktu cepat ataupun lambat ya. Intinya dia mampu mencapai angka tersebut yaitu volume 1 billion lebih setiap harinya. Wow, ini luar biasa sekali ya. Ini ingat dalam 1 tahun ke depannya. Nah, dan buat teman-teman yang mungkin silakan dibaca-baca ya, ini bisa kalian lihat ya, ini banyak banget gitu. Jadi kalian tinggal masuk di grup Bitgert Price Official ataupun di grup Bitgert Price Indonesia, kalian bisa mendapatkan hasil rekapan amat tersebut. Kalian bisa baca-baca dari awal hingga akhir dan kalian amati apa yang telah dibicarakan dalam sesi amat tersebut dari Bitgert dan juga Huobi. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jadi itulah ya pencapaian-pencapaian Bitget dari awal sampai dengan saat ini. Dan ada beberapa juga pertanyaan-pertanyaan dalam sebuah sesi AMA ya. Intinya di sini koin Bitget akan dikembangkan jauh lebih baik lagi dari Mr. Gate ya. Bahkan dia mempunyai target sendirinya bahwa dalam 1 tahun ke depan dia ingin melihat dari volume trading koin Bitget ini 1 billion lebih setiap harinya. Wow, ini luar biasa sekali ya dari koin Bitget Price. Bahkan dia pun mempunyai target bahwa suatu saat ya dalam 5 tahun ke depan Price coin ini ataupun Bitget
dia ingin berada di top 10 cryptocurrency. Wah, ini luar biasa sih ya untuk koin Bitget walaupun memang sekarang ini harganya masih tetap lesu nih. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.